Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah melimpahkan banyak nikmat kepada kita, nikmat ilmu, nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat harta, nikmat kecerdasan, nikmat dunia apa yang kita inginkan. Kadang-kadang Allah berikan pada kita, meskipun sebagian Allah tahan untuk nanti di akhirat. Akan tetapi para jamaah Bapak Ibu, Allah memberikan nikmat yang paling besar, yang paling agung, yang Allah kehendaki yang diberikan kepada hamba-hambanya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan nikmat iman dan Islam ini menjadikan orang akan semakin bahagia, selamat, dan hidupnya terbimbing, terarah. Dan dia tahu tujuan hidup di dunia ini adalah untuk meraih cita-citanya, yaitu untuk masuk surga dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mukmin dia tentunya akan tetap menjaga keimanan yang Allah titipkan, yang Allah anugerahkan, dan tetap dia akan menjalankan apa yang menjadi seorang Islam, yaitu ketaatan dan ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Maka para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai wujud syukur kita kepada Allah, maka tentunya kita tetap menjaga iman kita dan juga Islam kita dengan tetap kita tunduk, patuh, berserah diri hanya kepada Allah sampai kita meninggal dunia. Itu yang kita cita-citakan adalah meninggal dalam kondisi berserah diri menjadi orang muslim. Sebagaimana pesan dari Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali tetap dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan tetap tunduk, dalam keadaan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang mengaku beriman, maka tentunya kita menjaga amanah Allah. Apa yang Allah amanahkan kepada kita, maka tentunya kita jaga dan kita terus pertahankan. Mudah-mudahan sampai Allah takdirkan kita meninggal dunia dalam kondisi tetap berpegang teguh kepada agama Allah. Oleh sebab itu, kita memasuki di bulan Zulqa'dah. Dan sebentar lagi ketika nanti bulan Zulqa'dah ini selesai, kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Meskipun bulan Syawal, bulan Ramadan sudah kita lalui, kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan dan juga bulan Syawal dengan berbagai segala aktivitas ibadah. Yang sudah kita pupuk, yang kita jaga, maka harus kita betul-betul tetap melakukan apa yang menjadi bulan Ramadan dan bulan Syawal. Maka seandainya kalau ini tetap
kita lalui dan kita jalankan dengan benar, maka insya Allah ini termasuk bagian daripada orang-orang soleh, orang-orang yang betul-betul dia komitmen tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Bishr bin Haris. Suatu ketika Bishr bin Haris Al-Hafi ini ditanya, kira-kira orang yang dia ibadah hanya sekedar momen-momen tertentu, waktu-waktu tertentu, kalau Ramadan ya ikut ibadah, sholat tarawih, mungkin puasa juga. Tapi setelah Ramadan berlalu, dia tinggalkan. Kemudian dia menjadi orang yang malas, menjadi orang yang berat untuk menjaga ibadah, sebagaimana ibadah yang pernah dikerjakan di bulan Ramadan, sehingga di bulan Syawal ini sudah mulai turun semangatnya, apalagi di bulan Zulqa'dah. Maka para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi yang seperti ini, maka sudah tentunya Bishr bin Haris ini menyampaikan perihal keadaan orang yang dia semangat hanya di bulan Ramadan. Dia hanya mengenal Allah itu hanya di bulan Ramadan, atau mungkin nanti ketika masuk di bulan Zulhijjah, di waktu-waktu ibadah haji, ibadah kurban, dia ikut ibadah sholat Idul Adha, sebagaimana dia juga ikut sholat Idul Fitri. Maka keadaan orang yang seperti ini bagaimana? Ketika orang ibadah hanya di momen-momen tertentu, ibadah hanya di waktu-waktu tertentu, jadi tidak bisa terus istiqomah, acep, continue. Bahkan sholat pun ditinggalkan. Yang biasanya bulan Ramadan sholat, tidak sholat. Maka orang yang seperti ini, sebagaimana Bishr bin Haris Al-Hafi menyatakan, bisal qaum la ya'rifunallaha illa fi syahri Ramadan. Jadi orang yang seperti ini adalah orang yang paling buruk perbuatannya di hadapan Allah. Kenapa dikatakan buruk? Karena orang yang seperti ini hanya dia bersemangat ibadah di momen-momen tertentu, di waktu-waktu tertentu, tapi setelah apa yang dia lakukan di saat-saat tertentu, di waktu-waktu tertentu, di bulan-bulan tertentu, dia tinggalkan. Dan dia tidak bersemangat kembali, dia tidak rajin kembali. Semakin tampak malasnya, bosan mungkin ibadah kepada Allah, tampak kebosanan, tampak kejenuhan dalam ibadah kepada Allah. Maka selama orang ketika dia jenuh ibadah, bosan ibadah kepada Allah, dan semakin meninggalkan Allah, maka orang seperti ini pun oleh Allah ya dianggap
hamba, dianggap orang manusia yang tidak bersyukur. Dan ketika menilai orang yang seperti ini, manusia yang seperti ini, maka Allah pun bosan. Allah pun tidak akan mau menilai, memperhatikan, mencintainya. Makanya Nabi SAW mengatakan, Innallaha tamallu, sesungguhnya Allah la tamallu hatta la tamallu, Allah tidak akan pernah bosan selama kalian pun tidak akan pernah bosan untuk ibadah kepada Allah. Jadi pekan kemarin sudah kita jelaskan, kalau orang itu sudah mulai bosan, jenuh, sudah mulai futur, sudah mulai drop, sudah mulai dia tidak semangat untuk ibadah, sholatnya mungkin sudah mulai ditinggalkan, apalagi untuk ngaji, belajar agama, menuntut ilmu dan ibadah-ibadah yang lain, itu sudah mulai bosan, sudah mulai jenuh. Kenapa? Karena disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Sibuk dengan urusan dunia ini menjadikan dia lalai untuk ibadah. Atau mungkin sebagian mereka yang tetap sholat tapi meninggalkan sholat berjamaah, dan juga meninggalkan untuk mendatangi majelis ilmu. Maka orang yang seperti ini jelas orang yang dianggap bosan, dan Allah pun bosan, enggan untuk memperhatikannya. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai dalam diri kita ini menjadi penilaian Allah, di hadapan Allah ini menjadi orang-orang yang bosan, jenuh dalam ibadah kepada Allah. Jangan disamakan dengan kita melakukan suatu pekerjaan yang menjadikan kita bosan. Atau jangan disamakan ketika kita ini punya hobi yang sehingga membuat hobi kita ini menjadi bosan, jenuh. Jangan. Karena pada prinsipnya kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah, maka otomatis ibadah kepada Allah ini tidak ada kata bosan, tidak ada kata jenuh, tidak ada kata malas. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita, ya, harus kita tanamkan dalam diri kita. Jangan sampai ada kata jenuh, jangan sampai ada kata bosan, jangan sampai ada kata malas, sehingga menjadikan kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini adalah orang yang paling buruk di hadapan Allah. Gitu para jamaah Bapak Ibu. Kemudian Bishr bin Haris Al-Hafi melanjutkan, inna sholih, orang yang dianggap soleh di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia Bapak Ibu ya, tapi di hadapan Allah. Orang yang soleh itu adalah inna sholiha alladhi yastahidu wa ta'abbad. Orang yang soleh itu adalah orang yang bersungguh-sungguh dan dia beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu bagaimana? Sanatan kullaha, ya. Jadi terus beribadah kepada Allah sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya, tidak mengenal waktu dan tidak mengenal kondisi, situasi apapun. Tetap ibadah kepada Allah, tetap mengingat Allah, tetap dia berzikir kepada Allah. Itu tandanya orang yang soleh. Mana dalilnya Ustaz? Nabi mewanti-wanti kepada kita, ittaqillah haitsuma kunta.
Bertakwalah kalian kepada Allah, ingatlah kepada Allah, jagalah agama Allah di mana kalian berada, dimanapun kalian berada, dalam kondisi apapun. Ini pesan dari Nabi. Nabi terus mengingatkan kepada umatnya sampai kepada kita ini supaya menjadi hamba, menjadi orang yang senantiasa tetap takwa, tetap ingat, tetap orang yang menjaga perintah dan kewajiban Allah. Paling tidak minimal kita setiap waktu, setiap menit, setiap detik kita ini banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah. Kadang hati memang jenuh. Kadang sholat ini bisa membuat kita malas. Iya betul, sholat bisa membuat kita malas. Atau kadang ngaji ini membuat kita malas. Kenapa? Iman itu kan naik dan turun kata para ulama. Al-imanu yazid wa yanqus. Yazid bi ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman ketika naik dia sedang taat kepada Allah, semangatnya dia ibadah, semangatnya dia taat kepada Allah. Tapi ketika dia turun, saat itu mungkin bisa jadi dia sedang maksiat kepada Allah. Dia sudah mulai tinggalkan sholat jamaah, dia sudah mulai malas ngaji, dia sudah mulai lalai berzikir kepada Allah, lisannya sudah mulai kering. Mungkin sudah waktunya habis saja untuk melihat HP yang tidak ada manfaatnya. Ya, ini sudah menjadikan hati semakin kering. Ingat ya, hati-hati. Kalau kita sering lihat HP terus yang tidak ada manfaatnya, ingat, bisa menjadikan hati kita keras, bisa menjadikan hati kita ini hitam, bisa menjadikan hati kita ini sakit, bahkan bisa mati. Bahkan lisan pun kering. Kenapa? Karena kita melotot, ya, kita melihat HP terus ya. Siang, malam, pagi, sore, hampir tidak kita lepas daripada HP. Kita tinggalkan baca Quran, kita tinggalkan mendatangi majelis ilmu, kita sudah lupa dengan panggilan azan, dan masih banyak. Bahkan berzikir pun kita mungkin jarang sekali. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang sholih kalau seandainya kita semakin futur, semakin kita lemah? Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang soleh itu orang yang senantiasa terus bersemangat dalam dia beribadah kepada Allah. Ibadah itu luas maknanya. Sambil kita duduk berzikir, sambil kita berdiri berzikir, sambil kita jalan berzikir, banyak istighfar, banyak mengingat Allah, terus seperti itu. Perbanyak kita membaca Quran, ya. Biasa kita berlomba-lomba ketika di bulan Ramadan kita baca Quran, semangat kita ya. Siang, malam, sore, Masya Allah. Tapi setelah Ramadan berlalu, coba kita perhatikan diri kita, kita introspeksi diri kita. Kira-kira kita baca Quran berapa kali sehari? Alhamdulillah, kalau mungkin masih sekali itu masih alhamdulillah. Kalau sudah sehari, 2 hari, 3 hari, belas, babar belas, kita nggak pernah membaca Quran, kita nggak pernah membuka Al-Quran. Ini tandanya hati sudah mulai kering, hati sudah mulai layu seperti daun. Maka orang seperti ini hati-hati. Jangan-jangan nanti dia terkena apa? Penyakit wahan cinta dunia. Orang kalau sudah dihinggapi cinta dunia ini sudah. Allah ditinggalkan, Al-Quran ditinggalkan, majelis ilmu ditinggalkan, masjid ditinggalkan, sholat ditinggalkan. Apalagi kok kumpul dengan orang-orang yang sholih. Naudzubillah. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mengingatkan diri saya. Jangan sampai kita di dalam hati kita ini ada ron. Apa ron? Penyakit.
Penyakit yang disebabkan karena kesibukan kita, sehingga tidak ada waktu kita untuk sholat berjamaah, tidak ada waktu untuk mendatangi majelis ilmu, tidak ada waktu untuk berzikir, baca Quran, dan banyak amal-amal soleh yang lainnya itu gak ada waktu. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati-hati. Ini Allah mengingatkan kita di dalam surat Al-Mutaffifin, ya, ayat yang 14. Yang demikian itu kata Allah, di dalam hati mereka itu ada ron. Apa ron? Ron itu adalah titik hitam yang itu nempel di hati manusia. Itu ron. Makanya ketika Nabi SAW menjelaskan tentang ini, ketika orang itu dipenuhi dengan titik hitam di dalam hatinya disebabkan karena perbuatannya, maka Nabi menyebutkan innal abda idza ataba damban nuktatun sauda fi qalbih. Kalau ada seorang hamba ini ketika dia sedang berbuat dosa, sedang berbuat maksiat, saat itu muncul titik hitam di dalam hatinya. Idza taba wa istaghfara sukila minha qalbuhu. Maka saat ketika dia ini berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat kesalahan, dia lupa, saat itu pula dia segera untuk taubat, segera istighfar kepada Allah, mengingat Allah, kembali kepada agama Allah, kembali semangat untuk ibadah kembali, maka hatinya bisa menjadi bersih kembali. Jadi saat ketika orang langsung ketika dia sadar, kemudian dia taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah, maka hatinya bersih, kinclong, seperti kaca yang dilap dengan obat pemutih yang paling bersih, bening hatinya. Wa in zada zadat. Apabila dia ini bertambah maksiatnya, bertambah dosanya, dia tidak sadar, dia tidak merasa bersalah, dia tidak merasa berbuat dosa, atau mungkin menganggap dia alah dosa kecil, kan gitu ya, menyepelekan dosa, menganggap dosa remeh. Nah, maka orang seperti ini apa? Menjadikan hatinya semakin berkarat, menjadi hatinya semakin keras. Kalau hatinya sudah menjadi keras, apa yang terjadi? Maka kata Nabi, dakaron alladzi dzakara fi ayatihi, yaitulah nuktatun sauda fil qalbi, titik hitam yang akan terus menempel di dalam hatinya sampai kemudian tertutup hatinya dengan titik hitam tadi. Itu namanya ron. Ron adalah dosa yang diperbuat oleh seorang hamba dan itu terus-menerus dilakukan dan dia tidak sadar, atau mungkin dia sadar tapi dianggap remeh dan sepele. Maka ini bisa menjadikan orang jenuh ibadah, bisa menjadikan orang ini semakin malas ibadah, bisa menjadikan orang ini bosan ibadah kepada Allah. Betul. Makanya benar kata Bishr bin Haris Al-Hafi ya. Maka orang yang seperti ini para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah jalla, maka ingat, kadang-kadang kalau kita sudah sibuk sekali, betul, maka sholat sudah mulai malas, ngaji sudah mulai malas, baca Quran sudah mulai malas, lisan ini kering dari berzikir kepada Allah. Nah, ini tandanya orang yang hati-hati, gagal dalam meraih takwa kepada Allah di bulan Ramadan. ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la